Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Zain Maulana Fianal-Haq, Miratus Solihah, Jumi Ayati Mustafa, Dea Ananda Ramadhani, dan yang terakhir, Sinta Rakih. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung simak saja materi yang pertama, yaitu mengenai strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif. Strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif. Strategi sumber daya manusia yang baik adalah berbiaya mahal, sulit untuk mencapainya, dan sukar untuk mempertahankannya. Tujuan dari sumber daya manusia adalah untuk mengelola tenaga kerja dan merancang pekerjaan sehingga para karyawan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, ada kebijakan stabilitas ketenagakerjaan. Kebijakan stabil ketenagakerjaan terdapat dua kebijakan dasar dalam menghadapi stabilitas. Yang pertama, mengikuti permintaan dengan persis sama. Yang kedua, ada mengadakan pekerjaan yang konstan. Selanjutnya ada jadwal kerja. Jadwal kerja atau flex time dapat memungkinkan karyawan dalam batasan tertentu dan menentukan jadwal mereka sendiri. Kebijakan ini memungkinkan lebih otonomi dan independensi pada isi tenaga kerja. Beberapa perusahaan juga telah menentukan bahwa flex time memberikan keuntungan biaya yang rendah yang dapat mendorong tingkat kepuasan kerja golongan pekerjaan dan aturan kerja. Selanjutnya ada penggolongan pekerjaan dan aturan kerja. Banyak organisasi memiliki klasifikasi pekerjaan dan aturan kerja yang ketat untuk menentukan siapa yang akan apa, kapan mereka akan melakukan, dan dengan kondisi apa mereka akan melaksanakannya yang seringkali sebagai hasil tekanan serikat. Oleh karena itu, perusahaan semakin fleksibel ketika susunan kepegawaiannya menentukan penjadwalan kerja, maka semakin efisien dan responsif juga mereka. Desain pekerjaan. Pengertian dari desain pekerjaan merupakan rincian tertulis tentang isi dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, di mana tugas itu dikerjakan, dan hasil apa yang diharapkan. Secara sederhana, desain pekerjaan menentukan spesifikasi tugas-tugas yang terkandung dalam pekerjaan seseorang atau suatu kelompok. Adapun tujuan dari desain pekerjaan, yang pertama yaitu untuk menciptakan sistem kerja yang produktif dan efisien. Yang kedua, karyawan dapat mengetahui dan menjalankan tugas dengan baik. Yang ketiga, dengan adanya desain pekerjaan yang baik dapat memunculkan kondisi lingkungan yang baik pula. Yang keempat, menekan rendahnya turnover atau perpindahan karyawan. Adapun pertimbangan dalam membuat desain pekerjaan, yang pertama adalah spesialisasi tenaga pekerjaan. Spesialisasi tenaga kerja merupakan pembagian tenaga kerja pada tugas-tugas yang khusus. Yang kedua adalah ekspansi pekerjaan untuk memodifikasi pekerjaan dalam beragam cara, diantaranya pemekaran pekerjaan. Yang ketiga, komponen psikologis, sebuah strategi SDM yang harus mempertimbangkan komponen psikologis dari rancangan kerja. Yang keempat adalah tim yang mandiri, merupakan sekelompok yang diberdayakan dan bekerja sama untuk mencapai tujuannya sama. Yang kelima, motivasi dan sistem insentif. Komponen psikologis dari suatu desain kerja memberikan pandangan pada sejumlah faktor yang berkontribusi pada kepuasan kerja dan motivasi. Ergonomi dan lingkungan kerja. Menurut bahasa Latin, ergon artinya kerja dan nomos artinya hukum alam. Ergonomi adalah ilmu tentang kenyamanan lingkungan kerja sehingga dapat terciptanya lingkungan kerja yang baik. Adapun tujuan dari ergonomi, yang pertama peningkatan kesejahteraan fisik dan mental, yang kedua meningkatkan kesejahteraan sosial, yang ketiga menciptakan keseimbangan rasional antara beberapa aspek. Adapun manfaat ergonomi, yang pertama meningkatkan unjuk kerja, yang kedua mengurangi waktu, biaya pelatihan dan pendidikan, yang ketiga mengurangi waktu yang terbuang sia-sia dan meminimalkan kerusakan peralatan, yang keempat meningkatkan kenyamanan karyawan dalam bekerja.
Metode analisis. Metode analisis memusatkan perhatian pada bagaimana tugas diselesaikan. Metode analisis berguna dalam lingkungan kantor, demikian pula pabrik. Metode yang digunakan untuk menganalisis diantaranya adalah yang pertama, pergerakan individual atau bahan material. Yang kedua yaitu aktivitas manusia dan mesin serta aktivitas kru. Yang ketiga yaitu pergerakan badan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan diagram operasional. Yang pertama yaitu diagram alur atau flow chart diagram. Gambaran yang digunakan untuk menginvestasi pergerakan orang atau bahan material. Yang kedua yaitu diagram proses atau process chart, yaitu menggunakan simbol untuk membantu kita dalam memahami pergerakan orang dan bahan material. Yang ketiga yaitu diagram aktivitas atau activity chart untuk para analis mencatat metode yang ada melalui observasi langsung dan kemudian mengusulkan peningkatan untuk diagram yang kedua. Yang keempat yaitu diagram organisasi atau operation chart. Analisis pergerakan badan dirancang untuk memperlihatkan gerakan ekonomi yang dengan menunjukkan gerakan yang dibuang dan waktu penundaan. Visual tempat kerja atau visual workplace. Menggunakan berbagai peralatan visual yang berbiaya rendah untuk membagikan informasi secara tepat dan akurat, dengan tujuan untuk menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dengan memvisualisasikan semua masalah, abnormalitas, dan standar yang ada. Selanjutnya adalah standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau bagian dari pekerjaan. Standar kerja yang layak mempresentasikan jumlah waktu yang harus diambil rata-rata pekerjaan untuk mengerjakan aktivitas pekerjaan tertentu di bawah kondisi yang normal. Penyusunan standar tenaga kerja. Penyusunan standar tenaga kerja dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pengalaman masa lalu. Standar tenaga kerja dapat diperkirakan berdasarkan pengalaman historis, yakni berapa jam yang dibutuhkan pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, standar waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu pembagian kecil pekerjaan manual menjadi elemen dasar kecil yang waktunya telah ditetapkan dan dapat diterima secara luas, dengan cara menjumlahkan faktor waktu bagi setiap elemen dasar dari pekerjaan. Yang ketiga, studi waktu. Studi waktu pertama kali diperkenalkan oleh Frederick W. Taylor pada tahun 1881. Metode ini masih menjadi metode yang paling banyak digunakan saat ini. Dan yang terakhir yaitu pengambilan sampel kerja. Pengambilan sampel kerja memperkirakan persentase waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja pada beragam pekerjaan. Selanjutnya, seorang pekerja yang terlatih dapat menerapkan standar dengan 8 langkah berikut. Yang pertama, definisikan pekerjaan yang akan diamati. Yang kedua, bagi pekerjaan menjadi elemen yang tepat. Yang ketiga, tentukan berapa kali akan dilakukan pengamatan. Yang keempat, hitung dan catat waktu elemen serta tingkat kinerja. Yang kelima, hitung waktu pengamatan rata-rata dengan rumus waktu pengamatan rata-rata sama dengan jumlah tercatat untuk melakukan setiap unsur dibagi dengan jumlah pengamatan. Yang keenam, tentukan tingkat kinerja atau kecepatan kerja dengan menggunakan rumus waktu normal sama dengan waktu pengamatan dikali faktor tingkat kinerja. Yang ketujuh, tambahkan waktu normal untuk setiap unsur untuk mendapatkan waktu normal total untuk pekerjaan tersebut. Dan yang kedelapan, hitunglah waktu standar dengan rumus waktu standar sama dengan waktu kerja dikali jumlah tenaga kerja dibagi dengan output. 5 langkah pengambilan sampel kerja. Yang pertama, mengambil sampel awal untuk mendapatkan sebuah pekerjaan nilai parameter menjadi persentase waktu sibuk seorang pekerja. Yang kedua, hitung ukuran sampel yang dibutuhkan. Yang ketiga, buat jadwal pengamatan pada waktu yang layak. Konsep angka acak digunakan untuk mendapatkan pengamatan yang benar-benar acak. Yang keempat, lakukan pengamatan dan catat aktivitas pekerja. Dan yang kelima, tentukan bagaimana pekerja menghabiskan waktu mereka biasanya dalam persentase. Selanjutnya tentang etika. Etika merupakan cara berpikir mengenai perilaku manusia di bawah pangkal tolak pandangan baik dan buruk atau benar dan salah dari norma-norma dan nilai-nilai,
pertanggungjawaban, dan pilihan. Etika manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan dengan sumber daya manusia dan kegiatannya. Sebab perilaku tidak etis di dalam perusahaan, yang pertama, karyawan memiliki kemampuan kognitif yang rendah. Yang kedua, adanya pengaruh orang lain, keluarga, ataupun norma sosial. Dan yang ketiga, adanya ethical dilema. Selanjutnya, perencanaan strategi konsep etika dengan menerapkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan standar etika yang ingin ditanamkan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor etis kritikal yang dapat digunakan dalam mendorongnya konsep etika perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan, prosedur, kompetensi yang diperlukan. Yang keempat, mengintegrasikan konsep etika dalam strategi bisnis yang dilakukan. Dan yang kelima, mengembangkan langkah-langkah konkret yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan, mengawasi, dan mengevaluasi konsep etika yang dijalankan. Yang terakhir adalah integrasi konsep etika dengan fungsi manajemen sumber daya manusia. Implementasi konsep etika ke dalam fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama adalah seleksi, yang kedua orientasi karyawan, yang ketiga adalah training, yang keempat penilaian kinerja, dan yang kelima adalah reward dan hukum. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.